Hari ini gue bakal bahas 3 industri yang menurut gue akan sangat terbantu dengan adanya Clipper. Ada 3 industri spesifik yang menurut gue akan sangat terbantu kalau menggunakan Clipper. Kita langsung masuk ke industri pertama, kreator. Kenapa kreator itu butuh Clipper? Yang pertama, untuk menciptakan awareness. Market baru ini ya adalah market yang sangat sulit dijamah oleh kreator. Kenapa kreator butuh Clipper? Untuk maintain fame. Tapi sekarang kalian bisa loh maintain fame dengan menggunakan Clipper. Kita masuk ke poin kedua, bisnis. Banyak sekali bisnis-bisnis yang akhirnya tidak memanfaatkan clipping ini ya, karena dia mikirnya itu udah langsung conversion. Seberapa sering sih kalian ngeluarin biaya-biaya marketing yang ujung-ujungnya itu kalian nggak tahu berapa view atau hasil fix yang di-generate. Kalau di Clipper ya, itu nggak. Rata-rata campaign yang open di kita, itu budgetnya akan habis dalam waktu kurang dari 1 bulan. Industri ketiga ini yang luar biasa nih menurut gue ya. Mungkin teman-teman di sini ya punya bisnis, punya personal branding, dan kalian udah mulai notice dengan keberadaan Clipper. Di beberapa video gue sebelumnya, gue udah pernah bahas bagaimana Clipper ini sangat bisa membantu para business owner untuk mengembangkan awareness dari produknya mereka atau jasanya mereka. Nah, hari ini gue akan bahas lebih dalam ya. Ada 3 industri spesifik yang menurut gue akan sangat terbantu kalau menggunakan Clipper. Sebelum kita masuk ke 3 industrinya, gue mau bahas kalau Clipper ini adalah form of marketing yang sangat efektif ya di zaman sekarang, karena satu, belum banyak brand kreator yang aware ya untuk memaksimalkan Clipper ini. Jadi bisa dibilang ya kompetisinya itu masih belum luas ya, dan masih belum banyak dipakai oleh korporat besar. Mungkin banyak di antara kalian yang tahu ya kalau misalnya dulu ya udah ada banyak marketing channel lain yang muncul gitu kan. Awalnya murah, tapi setelah banyak yang pakai makin lama makin mahal, seperti iklan, ya, seperti endorsement, paid promote di selebgram, dan lain-lain. Nah, sekarang ini menurut gua clipping atau Clipper lagi ada di fase murah-murahnya. Makanya buat teman-teman di sini, kalau misalnya kalian punya bisnis, kalian punya personal branding yang mau dikembangin, saran dari gua coba mulai explore clipping dari sekarang. Sebelum itu gue juga mau remind kalau misalnya di sini gue lagi ngembangin platform dan komunitas clipping ya, dimana kalian yang punya bisnis, punya personal branding, kalau mau mulai aktivasi clipping, silahkan langsung chat ke clipo.id. Nanti tim gue akan bantu kalian bagaimana kalian bisa mulai menggunakan Clipper. Oke, kita langsung masuk ke industri pertama, kreator. Dan seperti yang teman-teman tahu, sekarang ini banyak banget loh kreator-kreator yang terkenal karena Clipper-nya. Oke? Di luar negeri ya, kalau misalnya gue bisa ambil contoh, di luar negeri ada yang namanya Andrew Tate ya. Andrew Tate ini dia itu nggak punya TikTok ya, dia juga nggak punya Instagram, tapi kenapa dia bisa sangat terkenal? Bahkan dia pernah jadi salah satu orang yang namanya paling banyak dicari di Google. Semuanya itu karena Clipper. Andrew Tate ini adalah salah satu orang pertama yang memanfaatkan Clipper untuk menjadi terkenal ya. Makanya sekarang itu gue lihat banyak banget kreator-kreator di Indonesia mulai mengadopsi caranya Andrew Tate. Salah satunya gue menggunakan Clipper. Oke? Kenapa kreator itu butuh Clipper? Yang pertama, untuk menciptakan awareness. Coba deh, ada nggak di antara kalian yang notice ya, kalau misalnya ada beberapa sosok-sosok di Indonesia yang kalian juga nggak tahu TikTok officialnya dia apa, dia punya YouTube apa enggak, dia punya Instagram atau enggak. Cuman kalian kenal dan notice orang ini ya karena konten-konten Clipper-nya dia, gitu ya. Atau mungkin itu gua. Kalian notice gua ya karena konten-konten Clipper-nya gua. Ini adalah salah satu tujuan kita sebagai kreator menggunakan Clipper. Supaya apa? Supaya kita itu bisa terekspos ke market ataupun audiens atau penonton yang bukan audiens inti atau audiens kita sendiri. Simpelnya gini, anggap aja ini Leo ya. Leo, oke. Leo ini sudah punya kolam sendiri ya. Ini adalah fanbase ya, kita bisa bilang fanbase ya. Fanbase ini termasuk followers, subscribers ya. Ini adalah fanbase Leo, oke. Kalau Leo ya memposting konten, maka biasanya konten itu ya cuman akan lari ke fanbase-nya Leo. Gitu kan. Mungkin ya kalau misalnya konten Leo ada yang FYP kenceng, dia akan sedikit keluar nih. Nah, gitu kan. Ke orang-orang yang bukan fanbase Leo tapi masih mirip gitu ya. Masih punya minat yang sama dengan fanbase-nya Leo. Nah, ini menjadi kolam yang lebih besar lagi nih. Ini ada kolam yang lebih besar.
Tapi biasanya ya akan sangat sulit untuk Leo menggunakan konten organiknya sendiri bisa mengakses market yang ada di luar ini. Ada di luar fanbase Leo, ada juga di luar dari fanbase orang-orang yang mirip dengan fanbase Leo. Untuk mengakses market ini, kita bisa menggunakan Clipper. Kenapa? Karena Clipper ini akunnya itu adalah akun-akun baru. Akun-akun yang terpisah dari akun Leo. Jadi bisa mengakses market-market yang tidak pernah dijamah sebelumnya. Paham ya teman-teman ya? Supaya teman-teman lebih paham, gue coba ceritain prosesnya. Leo ini adalah konten kreator yang sering membahas tentang kucing, misalnya ya, supaya lebih gampang ya. Maka tiap kali Leo posting, dia akan masuk, konten-kontennya itu akan tersebar ke fanbase Leo. Di mana fanbase Leo ini adalah orang-orang yang memang punya minat terhadap kucing. Oke? Ketika ada konten Leo yang viral banget, ya, ada kemungkinan ya video itu nyampe ke orang-orang yang di luar dari fanbase Leo, tapi masih mirip. Nah, mungkin orang-orang ini bukan fans berat kucing, tapi dia lebih seneng dengan anjing gitu ya, atau lebih seneng dengan hewan peliharaan lain. Tapi masih di satu kategori besar yang sama, orang-orang yang punya minat terhadap hewan peliharaan. Gitu ya. Bagaimana caranya agar Leo ya bisa lebih cepat terekspos ke market-market di luar dari orang-orang yang memang suka hewan peliharaan? Misalnya dia mau terekspos ke orang-orang yang lebih suka ke tanaman atau orang-orang yang hobi traveling. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah menggunakan Clipper. Oke, contoh, Leo pernah membahas kalau misalnya punya hewan peliharaan di negara Eropa itu lebih sulit ketimbang di Asia. Contohnya begitu. Nah, ketika konten tersebut di-clipping oleh Clipper, ya bisa jadi konten itu bukan lari ke fanbase orang-orang yang suka hewan peliharaan, tapi ke orang-orang yang punya minat tinggal di luar negeri. Paham ya teman-teman ya? Itu menjadi market baru. Nah, market baru ini ya adalah market yang sangat biasanya ya, sangat sulit dijamah oleh kreator. Ya, karena gua sebagai kreator pun ya biasanya konten-konten gue ya tersebar hanya di market yang udah spesifik. Gitu loh. Makanya penting buat teman-teman manfaatin Clipper supaya bisa menciptakan awareness di market baru. Oke? Alasan kedua, kenapa kreator butuh Clipper? Untuk maintain, ya, maintain fame. Nah, simpelnya gini teman-teman. Kalian bayangin ya. Mungkin kalian merasa kalian adalah kreator, gitu ya. Kalian posting konten konsisten rame. Tapi yang namanya fame ya, itu tidak bertahan selamanya. Ya, bahkan bisa menurun kalau kalian itu tidak menaruh usaha lebih dalam mempertahankan fame kalian. Gue ambil contoh gini. Kalian pernah nggak lihat ada beberapa artis yang dari berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang itu tetap relevan? Oke? Tetap dikenal. Dan kalau kalian notice, tiap kali dia udah mulai nggak terkenal, dia akan menciptakan sensasi baru. Nah, mungkin di kepala kalian udah kepikiran ya beberapa sosok ya. Tiap kali dia udah mulai nggak terkenal, ada masalah dia selingkuh lah, diselingkuhin lah, atau dia ngeluarin statement-statement kontroversial yang jadi viral lagi. Gitu loh. Itu adalah cara orang maintain fame. Nah, dulu mungkin kalau misalnya kalian mau maintain fame ya kalian harus mengeluarkan sensasi baru, kontroversi baru. Tapi sekarang kalian bisa loh maintain fame dengan menggunakan Clipper. Kenapa? Kita coba breakdown ya. Fame itu apa sih? Fame itu kan sebenarnya bisa kita hubungkan dengan awareness orang terhadap kita. Gitu. Teman-teman bayangin, contoh Leo lagi nih. Leo. Misalnya pada saat Leo lagi di puncak-puncak terkenalnya dia ya, ada 1 miliar view ya, yang masuk ke Leo. Oke. Tapi tentunya ini kan nggak selamanya 1 miliar terus kan. Ya, kadang Leo posting konten makin lama makin sepi gitu ya, udah makin membosankan. Makin lama makin turun nih. Nah, anggap aja makin menurun sampai sisa 500 juta view. Udah tuh. Jadi Leo mau posting apapun karena topiknya orang itu udah mulai bosan sama topik si Leo gitu kan, dia mau posting gimana pun maksimal view-nya 500 juta. Oke. Nah, sebenarnya kalian bisa manfaatin Clipper ya untuk apa? Nambal 500 jutanya ini. Nah, jadi kalian maintain fame-nya. Oke. Dan ini adalah hal yang sudah sangat sering dilakukan ya. Dulu itu bentukannya apa? Dulu bentukannya fanbase. Ya, dulu bentukannya fanbase. Makanya kalau kalian lihat kenapa nama-nama besar, artis-artis besar yang long lasting itu fanbase-nya kuat. Kenapa? Karena fanbase-nya ini yang terus menciptakan awareness baru kan, yang terus menciptakan konten-konten baru untuk si orang ini. Mungkin teman-teman di sini kalau misalnya nggak punya fanbase, ya kalian bisa bayar Clipper untuk jadi fanbase-fanbaseannya kalian. Makanya sekarang kalian jangan heran ya, kenapa banyak banget konten kreator yang tiap bulannya itu udah menyisihkan sekian puluh juta atau bahkan ratus juta hanya untuk memaintain namanya. Dan ini bukan sebuah hal yang
kita harus malu atau apa, karena it's part of the game kan. Kita harus mempertahankan fame-nya kita. Sudah banyak banget teman-teman kreator gua, ya bahkan yang sangat terkenal sekalipun, mereka itu siap loh tiap bulannya itu ngeluarin biaya untuk bayar clipper-clipper untuk nge-clippingin mereka. Bahkan gua sendiri, ini gua bisa spill ya, tiap bulannya itu gua ngeluarin 3 digit ya, ratusan juta rupiah ke clipper-clipper gua. Oke? Kenapa lumayan gede nilainya? Karena gue nggak cuma mau maintain fame sebenarnya, tapi juga mau ciptakan awareness. Ya, jadi teman-teman bayangin, kalau misalnya ada clippingan gue pernah masuk ke kalian, ya salah satu alasannya karena gue ngeluarin budget yang sangat besar untuk clipper-clipper gue. Oke? Dan sebenarnya kan kita kreator itu kita rebutan view sebenarnya. Ya, jumlah pasang mata yang nonton TikTok itu sama aja tiap hari, nggak jauh berbeda. Jadi sebenarnya kita rebut-rebutan view. Oke, dan gue mau rebut itu dengan cara organik itu dari konten gue sendiri, dan inorganik dengan gue bayar clipper untuk nge-clippingin gue. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang kreator, yang mau maintain fame kalian, atau mau menciptakan awareness baru supaya kalian itu tidak tiba-tiba hilang, ya karena banyak banget kreator itu kan, bulan ini naik, bulan depan udah nggak kedengaran lagi namanya. Nah, kalau kalian tidak mau itu terjadi, kalian bisa mulai manfaatin clipping juga. Ya, silakan chat tim Clipo, ya kita bantu setup untuk campaign clipping kalian. Kita masuk ke poin kedua, bisnis ya. Udah jelas, selain dari kreator, bisnis juga bisa manfaatin clipping ya untuk ngegedein awareness dari produk ataupun jasanya. Teman-teman harus tahu ya, kalau di sini kalian punya produk, punya brand, punya bisnis yang mau kalian clippingin, harus tahu kalau misalnya fokus utama clipper itu sebenarnya ada di level awareness. Nah, jadi udah berhenti di sana dulu nih. Banyak sekali bisnis-bisnis yang akhirnya tidak memanfaatkan clipping ini, ya, karena dia mikirnya itu udah langsung apa? Langsung conversion. Oke, nggak salah sih, cuman teman-teman harus tahu kalau clipper itu banyak mainnya itu di level awareness dulu, ya. Jadi harus dipisahin. Kalau kalian tujuannya mau conversion, ya kalian silakan ngiklan, silakan bikin konten hard selling sendiri, silakan live selling, ya. Tapi kalau kalian mau menciptakan awareness murah, nah, menurut gue tidak ada yang bisa ngalahin murah dan stabilnya clipping. Oke? Kenapa? Simple. Kita di clipping, ya terutama di Clipo ya, kita itu pakai sistem CPM. Jadi, kalian itu udah tahu jelas, per view itu kalian bayarnya nilainya berapa. Katakanlah, satu view, kalian bayarnya itu Rp3. Berarti, kalau kalian dapat 1 juta view, maka kalian akan bayar 3 juta rupiah. Simpelnya gini, kalau nggak nyampe 1 juta, apakah kalian akan ngeluarin 3 juta rupiah? Ya tidak akan, gitu loh. Jadi kalian hanya membayarkan view yang sudah diciptakan. Kenapa menurut gue ini menjadi suatu tools yang sangat powerful? Karena teman-teman kalian harus akui ya, sebagai business owner, brand owner gitu kan, seberapa sering sih kalian ngeluarin biaya-biaya marketing yang ujung-ujungnya itu kalian nggak tahu berapa view atau hasil fix yang di-generate. Simpelnya gini, kalian bayar endorse, gitu kan. Oke, katakan kreator ini rate-nya 8 juta rupiah. Kalian udah bayar 8 juta sebelum dia posting kan? Artinya apa? Mau nanti dia posting view-nya cuma 10.000, mau cuma 100.000, mau dapat 1 juta, mau dapat 10 juta view, kalian udah mempertaruhkan 8 juta rupiah itu. Kalau di Clipper, ya, itu nggak, gitu loh. Contoh, kalian targetin, misalnya, gua mau nyari 10 juta view, oke? Dengan cost per view, ya, yang mau gua bayarkan adalah 2 rupiah per view. Maka, kalau dihitung simple, ya udah, kalian tinggal bayar 20 juta rupiah. Kok apakah kalau gua taruh budget 20 juta di Clipo dengan cost per view 2 rupiah, gua pasti akan dapat 10 juta, pasti. Dan pasti lebih. Oke? Ya, jadi ini tidak usah diperdebatkan. Memang sistemnya itu seperti itu. Udah pasti kalian bakal dapat 10 juta. Kalau kalian nggak dapat 10 juta view, 20 juta kalian juga nggak habis. Ini adalah alasan kenapa Clipper ini tools yang sangat powerful. Kalian mendapatkan kepastian. Nah, mungkin gua akan kasih study case ya. Study case dari beberapa bisnis yang udah coba aktivasi clipping di Clipo, ya, dan kenapa mereka akhirnya itu sangat happy dengan hasilnya dan bahkan top up terus budget di Clipo. Yang pertama, ya, kepastian tadi yang udah gue ceritain ya. Selama ini mungkin mereka mau bayar KOL, mau bikin aktivasi event, billboard, mereka nggak benar-benar tahu gitu loh, berapa sih view yang di-generate. Nah, dari sini mereka tahu pasti, gitu kan? Yang kedua adalah kemampuan penyerapan budget dari Clipper di Clipo.
Oke, ini salah satu kelebihan Clipo juga ya. Rata-rata campaign yang open di kita, itu budgetnya akan habis dalam waktu kurang dari 1 bulan. Oke? Karena percuma teman-teman. Kalian misalnya nih, pasang budget di platform X gitu ya. Kalian taruh 20 juta. Tapi 20 jutanya ini budgetnya habis dalam 3 bulan atau 4 bulan ya, sama aja bohong ya. Berarti 1 bulan budget kalian itu 5 juta doang gitu kan, karena nggak keserap. Sedangkan di Clipo ya kita bisa menghabiskan budget 20 juta mungkin dalam 1 bulan bahkan kurang. Rekor kita itu 20 juta itu habis dalam waktu 1 minggu, 7 hari ya. Jadi teman-teman di sini yang mau coba buka campaign di Clipo silahkan langsung chat ke Instagram clipo.id, nanti kita bantu setup buat kalian. Nah, biasanya di tahap ini akan muncul beberapa pertanyaan di kepala kalian. Apakah kondisi bisnis gua sekarang itu sudah cocok menggunakan Clipper? Nah, ini mungkin ada beberapa checklist yang bisa kalian cek dulu ya sebelum kalian aktivasi Clipper. Kalian harus paham dulu, Clipper itu tidak menciptakan konten baru buat kalian. Oke, jadi materinya itu memang udah harus disediakan dulu. Kalian harus punya bahannya dulu. Clipper ini ibarat kata chefnya doang. Paham ya? Kalian siapin bahannya, chefnya ini cuman masak, paham? Artinya apa? Kalian harus cek ya, apa materi yang mungkin kalian udah punya atau bisa kalian buat. Nah, kalau kreator kan enak ya. Memang kreator ini kan dia yang konten sendiri nih. Jadi kalau misalnya materinya nggak ada, dia pun bisa tinggal konten. Tapi kalau misalnya bisnis, materinya apa kok? Nah, nih, beberapanya itu adalah yang pertama, podcast founder. Kalau misalnya founder dari bisnis itu ada muncul, misalnya kalian sendiri ada muncul, ada konten, ada masuk ke podcast-podcast, ini bisa jadi materi untuk di clipping ya. Ataupun yang kedua adalah konten dari foundernya sendiri. Nah, ini juga bisa jadi bahan clipping. Oke. Yang ketiga, kalau misalnya kalian ada campaign viral. Campaign viral ini apa? Misalnya kalian ada kolaborasi dengan artis. Produk kalian itu ada masuk ke live stream yang lagi viral gitu ya. Itu juga bisa jadi materi clipping. Atau mungkin kalian ada ngambil UGC campaign. Ya, kalian pernah ngejalanin UGC campaign yang viral, itu juga bisa jadi materi clip. Nah, untungnya sebenarnya sekarang itu di Clipo kita udah nyediain jasa untuk nge-create ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau clipping, tapi kalian belum punya bahannya, silakan chat ke Clipo, kita bisa bantu supaya kita buat ininya dulu, ya materinya dulu, baru nanti kalian di clippingin. Soalnya, ya masalah yang sering terjadi itu adalah bisnis itu pengen aktivasi clipping tapi nggak punya bahan. Yang akan terjadi adalah Clipper itu akan kesusahan untuk ngeviralin kalian. Dan kalau di Clipo kita juga akan agak takut ya untuk nerima ya. Makanya kita sediain jasanya juga untuk pembuatan materinya dulu, gitu kan. Gue juga mau share beberapa materi yang biasanya ya, founder-founder dari bisnis atau brand itu kira bisa di clipping, tapi ternyata sebenarnya nggak bisa ya. Yang pertama, konten yang terlalu hard sell ya. Konten yang terlalu hard sell itu nggak bisa di clippingin, susah viral gitu loh. Konten-konten yang goalsnya itu konversi, misalnya nih spidol. Spidol ini harganya cuma 5.000, yuk langsung di check out. Kontennya begitu, mau gimana di clipping? Paham nggak? Ya. Yang kedua adalah konten yang durasinya terlalu pendek. Kalian bayangin, di Clipo itu kita ada 60.000 clipper. 60.000 clipper ready untuk motong-motong video kalian dan bantu viralin brand kalian. Coba kalian bayangin, kalian nyediain satu video doang yang durasinya 1 menit. Mau gimana? Video durasi 1 menit digebukin 60.000 orang. Ya nggak bakal dapet juga. Ya makanya materinya itu nggak cuma harus bagus, tapi juga harus banyak. Emang apa untungnya kalau misalnya materi kita sebagai brand itu udah banyak, materinya bisa viral, nih, nantinya ininya nih bisa turun. Karena kan cost per view-nya nggak harus Rp3. Kalau materi kalian banyak dan banyak yang viral, ini bisa kita turunin loh, ya, ke Rp1. Paham ya? Nah, ke Rp1 aja berarti kalian udah hemat berapa? Gitu kan? Dari yang awalnya bayar Rp3, jadi tinggal bayar Rp1 per view. Makanya buat teman-teman, intinya kalian yang agak pusing soal ini, ya, udah langsung chat ke Clipo aja. Nanti tim kita bakal tanya-tanyain materi yang kalian punya, dan kita bakal kasih advice terbaik buat kalian. Tapi kalau gue belum pasti akan buka campaign di Clipo, nggak apa-apa. Ya, chat aja, konsultasi dulu aja. Ya, kita nggak akan paksa kalian untuk buka campaign di Clipo kalau memang kalian belum ready untuk itu. Tapi kita akan bantu kalian dan ngecek apakah kalian udah ready, udah bisa untuk mulai di clipping. Kita masuk ke industri ketiga. Nah, industri ketiga ini yang luar biasa nih menurut gue ya. Salah satu yang luar biasa dan belum banyak dijamah adalah industri musik. Kemarin gue baru ngobrol dengan Mas Anang ya. Dan Mas Anang ini cerita, Leo,
Di Indonesia ini sekarang para musisi itu nggak kepikiran nih mau promosi karya mereka itu di mana. Mungkin kalau dulu ya ada radio, ada televisi gitu ya, masih bisa mempromosikan di sana gitu loh. Cuman sekarang ya bahkan jangankan artis, record label aja pusing mau promosi lagu-lagu itu di mana. Teman-teman notice nggak? Coba kalian cek ya, trending music ya. Ini terserah kalian mau cek dimanapun, Apple Music, Spotify, silakan kalian cek. Trending music Indonesia yang masuk top trendingnya itu akhir-akhir nih pasti apa? Selalu lagu TikTok. Benar nggak? Artinya apa? Sekarang sistem promosi musik itu tempatnya, placementnya itu ada di sosial media, ada di TikTok, gitu kan? Nah, masalahnya bagaimana caranya supaya lagu kita, tapi pertanyaan sekarang, bagaimana lagu kalian itu bisa banyak didengar dan viral di TikTok? Nah, itu Clipper bisa bantu. Nah, sekarang ini ya, kita ada beberapa musisi ya, ada beberapa musisi yang udah buka campaign di Clipo. Dari hasil clipping lagu-lagu musisi ini, ya view yang kita dapat itu udah puluhan juta. Artinya apa? Udah puluhan juta orang itu mendengar lagu ini. Oke? Dan gue tahu, karena gue udah ngobrol dengan banyak musisi kan. Kalau misalnya dia mau promosi di tempat lain selain dari Clipper ini, ya untuk dapat puluhan juta pendengar, itu mungkin mereka harus ngeluarin budget ratusan juta sampai miliaran. Oke? Dan itu pun belum tentu berhasil. Ya. Sedangkan kalau kalian open di Clipo, ya, ini kan balik lagi ke sini. View yang kalian dapetin itu udah pasti berdasarkan budget yang kalian pasang. Nah, sekarang gue yakin di kepala kalian akan muncul pertanyaan, emang sistemnya gimana kok musik itu bisa diklip? Nah, caranya itu simple banget ya. Kita di Clipo, kita akan bantu produksi banyak sekali klip ya yang menggunakan sound dari lagu kalian. Oke? Mungkin kita bisa bantu produksi ratusan bahkan ribuan klip yang pakai sound kalian. Artinya apa? Sound usage atau penggunaan sound-nya kalian itu kan akan naik signifikan dong. Akan makin banyak didengar, akan makin banyak video tersebar di TikTok menggunakan lagu kalian, dan lagu kalian itu akan terekspos ke jutaan orang. Dari sana, kalian itu akan mendapatkan jutaan pendengar. Benar ya? Jutaan pendengar ini ya pasti akan ada sekian persennya suka dengan lagu kalian. Maka dia akan nyari, siapa sih penyanyinya? Gitu kan? Di mana sih MV-nya, music videonya? Dari sanalah pendengar ini bakal terconvert menjadi fansnya kalian. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang musisi, yang mungkin baru ngerilis karya-karya kalian, atau selama ini udah ada karya yang dirilis, ya, dan belum viral-viral banget, kalian bisa coba aktivasi clipping di Clipo. Ya, karena sekarang ini udah banyak banget musisi yang open campaign di Clipo dan per sekarang hasilnya itu signifikan di mereka. Nah, kira-kira itu aja yang mau gue share hari ini. BTW, sebelumnya gue udah pernah bikin video juga. Ada 3 alasan kenapa Clipper itu susah viral. Kalau ada di antara kalian di sini yang udah mulai clipping, entah clipping kreator, bisnis, atau musik, tapi nggak naik-naik, kalian bisa banget cek video gue yang satu ini. Gue tautin linknya di sini sekarang. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video.